saya Ratna Ningsih dengan NIM E1E020171. Saya merupakan mahasiswi kelas 2F Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia SD yang diampu oleh Bapak Heri Setiawan MPD. Pada video kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita dongeng dari Kalimantan Barat yang berjudul Batu Menangis. Batu menangis. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu mereka hidup berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi jadi kian gelap. Tubuhnya juga menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi, putri satu-satunya. Namun, apa yang dilakukan Darmi? Dia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi hendak bekerja di ladang. Dia akan bekerja sampai sore, sebab musim panen sudah tiba. Ibu Darmi berkata pada Darmi, "Darmi, bisakah kau memasak hari ini, Nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena ibu harus menyelesaikan pekerjaan kita di ladang. Lalu, jika sudah selesai masak, apakah kau mau mengantarkannya ke ladang untuk ibu?" Darmi yang sedang bercermin terkejut. "Tidak mau, Bu. Kalau aku masak, nanti aku jadi bau tungku. Aku kan baru selesai mandi. Lalu, kalau aku ke ladang, kulitku jadi gelap. Aku kan habis luluran." Ibu Darmi hanya menggeleng-gelengkan kepala sedih. Di ladang, Ibu Darmi bekerja dengan keras. Dia mengumpulkan hasil panen. Besok, dia akan menjualnya ke pasar. Dia tidak memperdulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat sambil meminum air kendi yang dibawanya. Dia berdoa dalam hati. Ya Tuhan, tolong kami, ubahlah anakku, lepaskan dia dari sifat malasnya. Setelah pulang dari ladang, Ibu Darmi pulang ke rumah. Betapa terkejutnya, di sana tak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya malah marah-marah. "Ibu ini kemana saja sih? Masa tidak ada makanan di rumah? Aku kan lapar, seharian belum makan."
masak, Nak. Aku tidak mau, Bu. Darmi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan juga lelah. Keesokan harinya, Ibu Darmi sudah bersiap dengan hasil panennya. Dia akan pergi ke pasar. Darmi, ikutlah Ibu ke pasar, Nak. Ibu membutuhkanmu untuk membawa hasil ladang kita. Tidak mau, Bu. Nanti kulitku kotor. Apalagi pasar kan becek. Aduh, aku tidak bisa membayangkan kulitku yang bersih jadi ikutan kotor. Akhirnya, Ibu Darmi pergi ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladang. Sorenya, Ibu Darmi pulang dengan membawa uang hasil panen. Tidak terlalu banyak, hanya cukup untuk membeli benih dan makan beberapa hari. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang, segera menghampiri ibunya. Bu, bedahku habis. Tolong belikan dong, Bu. Ya, besok Ibu belikan. Tetapi kamu juga harus ikut ke pasar ya, supaya nanti Ibu tidak salah beli. Akhirnya, Darmi dengan terpaksa ikut ibunya ke pasar. Tetapi, Darmi berbisik kepada ibunya. Bu, nanti kita jalannya jangan berdampingan ya. Ibu di belakangku saja. Kenapa, Darmi? Pokoknya Ibu di belakangku saja. Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tak terawat. Tiba-tiba di tengah jalan ada seorang teman Darmi yang menghampiri dan bertanya kepada Darmi. Hai Darmi, kamu mau kemana? Aku mau ke pasar. Teman Darmi melihat Ibu Darmi dengan pandangan bertanya. Dia siapamu, Darmi? Ibumu ya? Darmi pun langsung menjawab. Oh, dia pembantuku. Tentu saja bukan ibuku. Ih, amit-amit deh. Betapa sedih saat Ibu Darmi mendengarnya. Namun, hanya ditahan dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanannya. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan teman Darmi yang lain. Darmi, kamu kemana? Aku mau ke pasar. Ngomong-ngomong, siapa yang di belakangmu? Ibumu ya? Bukan, dia pembantuku. Oh, gitu. Sungguh, hati Ibu Darmi semakin sedih. Begitu tega anaknya mengakui dirinya sebagai pembantu. Namun,
Sekuat tenaga dia berusaha menahannya. Sampailah Darmi dan ibunya di pintu pasar. Saat mereka akan memasuki pasar, lagi-lagi Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Hei Darmi, tumben kamu ke pasar. Siapa yang di belakangmu? Itu pembantuku. Ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya. Dia sudah tidak kuat lagi. Dia pun berdoa dalam hati. Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong kiranya Tuhan menghukumnya agar dia menjadi jera. Setelah Ibu Darmi selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit. Tolong aku, Bu. Ada apa dengan kakiku? Kenapa tidak bisa digerakkan, Bu? Tolong, Bu. Sedikit demi sedikit Darmi menjadi batu. Ibu Darmi menangis. Maafkan Ibu, Nak. Ini semua karena perlakuanmu terhadap Ibu. Ampun, Bu. Ampuni aku. Aku tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Ampun, Bu. Darmi merintih sambil meminta ampun kepada ibunya. Sayang, semua sudah tak bisa kembali. Darmi tetap menjadi batu. Dia harus menanggung perbuatannya akibat durhaka terhadap ibu yang merawat dan menjaganya hingga dia besar. Batu itu akhirnya dipinggirkan orang-orang dan disandarkan di tebing. Hingga sekarang, batu itu masih ada di Kalimantan Barat dan dinamakan Batu Menangis. Nah, bagaimana nih cerita Batu Menangis ini? Seru kan? Jadi, pesan moral dari cerita legenda Batu Menangis adalah selalu hormati dan sayangi kedua orang tuamu, karena kesuksesan dan kebahagiaan kita ada pada doa orang tua. Nah, teman-teman, sekian ya video mendongeng dari saya. Saya mohon maaf apabila dalam video banyak terdapat kekurangan. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.